Kita mempunyai sebuah judul dalam Primac ini adalah Power and Balance. Apa sekalian? Ya, bagi yang masih baru bergabung sekalian, sesungguhnya untuk masalah tubuh kita ini dibagi menjadi dua unsur, yaitu adalah unsur panas dan unsur dingin. Kemudian alat tubuh kita dibagi menjadikan alat yang kering dan ada juga alat yang basah. Nah, perpaduan antara panas dengan kering ini disebut sebagai api, di mana organ api itu adalah otak yang panas, ya, otak harus panas, ya, kemudian jantung, kemudian paru-paru, ya, paru-paru. Kemudian untuk masalah angin, perpaduan antara panas dengan basah, ya, itu adalah merupakan organ angin yang menjadikan pertama dalam masalah liver, ya, liver adalah merupakan organ angin. Sehingga hati atau liver manusia itu adalah yang mudah angin-angin. Yuwas bisu bisudurinas gitu kan. Gitu ya. Itu adalah karena sekalian liver ini adalah rentan dengan masalah angin. Apalagi kira-kira masalah angin? Lambung. Ya, lambung. Lambung ini akan mudah kena gangguan angin tatkala malas makan, tidak sarapan pagi, tidak makan malam, atau kebanyakan makan. Dikit-dikit makan, ya. Setiap kita makan menelan sesuatu masukkan angin, ya. Semakin sering kita masukkan sesuatu, maka ternyata adalah akan menjadikan masuk angin. Nah, dengan ini sekalian, nanti kita akan terangkan, akan kita temukan, ya. Itu angin itu akan mudah untuk keluar. Kemudian ada namanya pankreas, ya, pankreas. Ini adalah organ yang sering disebut sebagai kelemahan untuk penyakit gula atau diabetes. Sehingga sekalian sesungguhnya orang diabetes adalah orang yang kanginan, gitu ya, panas, sebel, dendam, gitu ya. Itu adalah orang-orang yang sudah terserang penyakit, ya, diabetes, ya, mendam sesuatu dan sebagainya, adalah merupakan orang yang sudah mengalami penyakit gula. Yang berikutnya adalah masalah basah dengan dingin disebut sebagai organ air. Ya, di sini ada namanya ginjal, buang air kecil, kemudian ada namanya usus besar, buang air besar, ya. Buang besar gimana ya? Besar gitu kan, buang kecil kecil. Ini adalah masalah air sekalian. Kemudian yang berikut adalah masalah tanah. Kering dengan dingin ini disebut sebagai organ tanah. Dikatakan tanahnya manusia itu adalah kulit, bibir, bagian-bagian luar, ya, kuku, rambut. Rambut yang rontok, tanahnya jelek. Kulit yang korengan, kulitnya apa? Tanahnya jelek. Bibir sering pecah-pecah, tanahnya jelek, gitu ya. Kuku bergelombang, tanahnya jelek, gitu ya. Nah, kalau orang jelek berarti orang ketanahan, gitu. Nah, di sini sekalian organnya adalah darah, ya, darah, gitu kan. Sehingga kalau ada orang jerawatan, orang dikatakan darah kotor, ya. Karena mau sekalian, kalau orang yang jerawatan itu adalah darahnya kotor, tanahnya jelek, begitu ya. Nah, kita, ya, pada saat mendapatkan Primac ini sekalian, ya, saya mendapatkan sebuah produk yang tidak seimbang awalnya. Kemudian saya oprek, saya kasih ramuan baru yang kita imbangkan sekali di sini, ya. Di sini ada namanya habatus sauda, ya, habatus sauda, dan juga kita berikan yang namanya cabai, ya. Ternyata sekalian Indonesia ini satu hari per harinya omset jualan cabai, ya, itu tersambal itu sampai 2,7 ton setiap hari, ya. Ternyata orang bisa suka yang namanya cabai. Nah, ternyata sekalian cabai ini juga mempunyai manfaat. Orang yang suka pedas itu mengabaikan penyakit-penyakit yang ringan, nggak gampang rewel. Tetapi kalau orang tidak suka pedas, gitu kan, kesandung dikit, aduh kesandung, gitu kan. Tetapi kalau orang yang suka cabai itu kan, wah, keiris, apa-apa, gitu kan. Oke, waduh, baru gara-gara. Nah, ini adalah cabai. Nah, di sini sekalian adalah untuk memanaskan ini organ api. Tetapi yang lebih amannya sekalian, jangan sampai kita mengkonsumsikan herbal api itu yang membakar, memanaskan, ya. Ternyata herbal sauda ini adalah herbal panas yang tidak membakar, karena dia mengandung omega 3, 6 dan omega 9, ya. Jadi dia badannya panas, tidak mudah terserang penyakit, tetapi tidur juga nyenyak. Kebanyakan kalau tidur panas, tubuhnya kepanasan malah nggak tidur-tidur, ya. Tetapi insya Allah sekalian dengan minum Primax, mau tidur nyenyak tidurnya.
Bangun tidur yang biasanya pegel-pegel, bagian pundak, bagian boyok pegel, insya Allah ya, akan bisa memberikan sebuah kenikmatan tidur. Kenapa? Berfungsi adalah mengencerkan darah. Yang ini sekalian ya, herba untuk angin itu adalah intinya di herba pahit. Ya, orang yang biasa makan pahit, livernya kuat. Biasa makan pahitan sudah biasa dengan pahitnya kehidupan gitu. Ya, artinya apa sekalian? Anda suka buktikan ya, orang-orang kampung itu sukanya adalah godong kates, ya, apalagi pari, ya, apalagi itu sekalian. Orang-orang pahit begitu sekarang mau naik gunung jalan udah apa? Kenapa? Temennya bisa naik jalan itu jalan kaki aja gitu kan ya. Terus sekalian, kalau orang-orang kota malas makan pahit, sukanya yang manis-manis. Ayo sekalian, stres, ya, tidak semangat, pakai status update status Facebook gitu kan, udah jemur gitu kan, begitu galau dan sebagainya. Kenapa? Nggak suka pahitan. Ya. Nah, kita berikan herba pahit sekalian, namanya andrograpis di sini. Ya. Termasuk orang-orang yang sakit mah, itu adalah terlalu banyak asam, terlalu asam. Kalau tidak pakai herba pahit, dia akan susah memberikan kesembuhan penyakit mahnya sekalian. Bagi orang yang mempunyai sakit mah, Anda konsumsi Primex ini tidak dengan ditelan. Kenapa? Pecahnya lama. Ya, bagi yang sudah mulai perih, asam lambung, sakit kepala gitu kan, cocol saja. Ya, namanya Primex dicocol saja. Ya, ada yang mau terima tantangan Primex? Dicocol? Nah, silakan Bu. Bagikan gitu kan ya. Pilih ya. Nah, nanti akan rasakan dindingkan Mas ya. Oke. Oh, namanya Herbalis harus mencoba ya. Nah, coba ya. Cocok aja, cocok ya. Nanti sekalian tidak dari 1 menit saja Anda akan keluar sendawa. Ya, sendawa ya. Orang gagal sihir, oh jinnya betul sekarang gitu. Ya, orang yang malas makan, perutnya sebab, nyocol yang namanya Primex, tidak sampai 1 kapsul, maka begitu angin keluar langsung dia makan. Dan ini sudah kita berikan hanya 5 mg. Pahit tidak begitu terasa, ya. Dan ini sekalian, pahitnya andrograpis di sini sangat baik untuk sistem imun anak-anak. Nanti sekalian, siapa yang punya anak di rumah? Punya ya? Nah, oke. Nanti sekalian ya, untuk pengobatan anak-anak, Anda bisa siapkan air putih hangat. Air putih hangat ya. Tambahkan Primex, dibuka, diaduk sebentar, biarkan herbanya mengendap, ambil airnya, ya. Wah, kalau yang tidak biar pahit, berarti dia adalah tidak tahan dengan pahitnya kehidupan itu. Nah, airnya itu sekalian, ya, air putih yang sudah diaduk bisa diambilkan untuk disuapkan ke anak-anak. Ya, bisa juga air daripada seduhan Primex di sini. Ambil 1 atau 2 sendok makan, dicampurkan dalam 1 botol air putih untuk bekal sekolahnya. Ya, anak itu nanti insya Allah tidak mudah yang mengalami sakit. Ya, kemarin anak saya pada saat flu, ya, pada pengen bolos saja, belum bolos ya, gitu. Ya udah bolos. Ya, jam 6 kita berikan Primex, ternyata jam 8 sudah sembuh. Sekolah, enggak enakan datang gitu. Jadi itu mau sekolah satu ya. Tetapi alhamdulillah punya adalah sembuh dalam waktu 2 jam saja. Flu, weler gitu kan, ternyata hanya diberikan 2 jam saja sudah bisa online sekalian. Kemudian adalah masalah ginjal dan buang air besar. Kita berikan yang namanya daun sendok di sini sekalian. Ya, Anda nanti kalau sudah mulai rutin meminumkan yang namanya Primex, daun sendok ini akan mempunyai sebuah efek daripada buang air besar dan buang air kecil yang lancar, tidak mengalami sakit ya. Kemudian buang air besar ini yang paling sensasional ya. Anda yang biasa BAB-nya pecah-pecah, patah-patah, setelah mengkonsumsikan Primex, BAB-nya adalah batang kuning keemasan gitu ya. Namanya apa? Minum Primex banyak kita adalah warnanya adalah kuning keemasan sekalian. Minum ini akan keluar kuning mata saja sekalian. Ya, adalah daun sendok. Kemudian di sini kita berikan herba untuk penguat darah, yaitu adalah pasak bumi, membuat daripada tanah kita tidak mudah terkoyak. Tetapi sekalian ya, kita tambahkan yang namanya bunga supaya apa? Supaya kelihatan cantik. Ya, jangan sampai kulit cuma kuat tetapi tidak kelihatan cantik. Ya. Nah, di sini sekalian, di sini sebagai herba ini adalah sebagai kebutuhan.
Orang bisa mengalami sakit, ya. Orang bisa mengalami sakit. Kenapa sekalian? Karena dia jauh daripada titik keseimbangan. Ya, api terlalu tinggi, sakit kepala, stroke, ya, kemudian sakit kanker otak dan sebagainya karena api terlalu tinggi. Angin terlalu tinggi, apa sekalian? Diabetes, hepatitis dan sebagainya. Ya, orang terlalu sembelit, darah tinggi dan sebagainya sekalian. Ya, ini tanah rusak yang mengalami adalah sebuah kanker-kanker yang ada di dalam permukaan kulit. Nah, tugas kita bukan mengobati penyakit. Cukup pasien itu sekalian dibawa ke tengah. Ya, disebut sebagai namanya balance. Balance, ya. Setelah balance, orang itu akan mengalami namanya self healing. Orang yang sakit itu akan bisa mengalami proses penyembuhan diri sendiri. Contoh kita kena luka nih, ya, udah dikasih handiflas, udah dikasih apapun, bisa nutup enggak? Nutup. Kenapa sekarang tidak ada gangguan balance? Tetapi kalau kena virus dan sebagainya jadi tetanus kan begitu. Nah, orang yang sakit tadi sekalian tidak bisa mengalami kesembuhan karena dia jauh daripada balance. Ya, dengan pemberian herba keempat unsur di sini, orang itu akan ditarik balance, ya, dibalanskan. Dan kelebihan daripada herba ini sekalian, kita juga berikan namanya power. Ya, power. Orang yang biasa kalau bangun tidur mau tahajud masih ngantuk, padahal sholat ini rokat berapa tadi ya, gitu kan? Ada gitu. Sudah dua masih satu gitu kan? Nah, insya Allah sekalian sebelum tahajud kita minum Primek itu seng, ya, fokus gitu kan? Wah, langsung ayat bisa terbaca dengan jelas sekalian gitu kan ya? Ini adalah masalah power dan balance. Sehingga ini adalah kita sebut sebagai yang sebutnya tadi adalah mengkonsumsikan herba Primek akan mendapatkan manfaat taat. Taat itu adalah sehat. Apa sekalian? Yaitu adalah temperatur normal. Ya, temperatur normal didapatkan pada habatus sauda yang mengandung kandungan omega 369 yang mampu menyeimbangkan suhu tubuh kita. Kemudian angin seimbang. Ya, angin seimbang. Ciri-ciri paling mudah angin seimbang adalah setiap kali makan nikmat. Bukan sebab aduh enggak enak, aduh malas makan dan sebagainya. Tetapi sekalian setelah Anda konsumsikan Primek cukup sebelum sarapan pagi, ya, atau kemudian ditambah dengan sebelum tidur malam, maka mendapatkan namanya konsep angin itu seimbang. Tidak mudah masuk angin, tidak mudah yang namanya ya gangguan-gangguan angin, insya Allah sekali. Kemudian air merata. Ya, air merata. Kadang orang sakit, panas atasnya panas, bawahnya dingin atau kebalikan sekali. Kenapa? Karena proses tubuh kita ada dua siklus darah. Siklus dari jantung ke atas, ada siklus jantung ke bawah. Tetapi sekalian, kadang-kadang air tidak merata sehingga menjadikan panas bagian. Dengan adanya daun sindir ini akan bisa diratakan airnya. Yang ada masalah tanah yang kuat. Ya, insya Allah sekalian dengan konsumsi Primek rutin, maka akan mendapatkan kulit yang tidak mudah mengalami panu, kadas, kudis, borok, dan sebagainya. Sebagainya sekalian. Ini adalah masalah tentang masalah taat. Ya. Jadi nomor kebutuhan, Anda minumkan rutin, dosis kecil tidak masalah sekali, gitu kan? Wah, mau irit kena relawan, gitu kan? Boleh. Satu botol isinya 60 kapsul, gitu kan? Berarti pagi satu, sore satu, gitu kan? Kalau rutin 1 bulan habis, insya Allah sekalian. Ya. Kalau pengen lagi buka saja. 1 kapsul itu sudah nendang rasanya. Ya, tadi gimana Jilat? Lagi sendawa keluar. Belum, kurang banyak. Belum 1 kapsul gitu kan ya, gitu. Ya, ini adalah masalah taat tentang masalah kebutuhan. Ya. Nah, berikutnya adalah masalah performa. Ya, mesin turbo gitu kan. Tapi bodi peyok kan repot gitu kan ya. Kita berikan namanya high performa. Ya. Ya, performance. Penampilan yang high, ya. Dengan apa sekalian? Dengan produk yang sangat luar biasa. Bahkan kemarin diberikan sebuah pengarahan langsung pada master tech-nya, master team-nya. Ya. Setelah 2 pekan lagi ya. Pekan berapa itu? September atau akhir Agustus? September ya. Nah, nanti kita datangkan lagi tentang masalah tilawah. Ya, terkait sekalian kita berikan yang namanya high performa daripada lawak itu sendiri. Ya, ada namanya konsep lawak. Ya, Anda tidak bisa ngerem tentang masalah makanan yang digoreng gitu kan. Semua yang digoreng itu pasti mengandung kolesterol. Di Indonesia itu apa-apa digoreng.
nasi matang digoreng, pisang matang digoreng, apalagi ya sudah matang-matang masih digoreng sekali kan ya. Akhirnya meningkat kolesterol tinggi sekali ya. Goreng. Goreng. Tetapi tidak masalah sekalian ya. Kalau Anda temani dengan menggunakan yang namanya tilawah, maka insya Allah dia akan less kolesterol, menurunkan kadar kolesterol. Minumkan roti, ya boleh diminumkan di antara sarapan. Makan pagi dengan makan siang berarti minumnya duha. Antara makan siang dengan makan malam minumnya asar gitu. Antara makan malam dengan mau tidur minumnya malam misalnya gitu. Boleh digunakan sebagai minuman pendamping untuk menurunkan kolesterol. Kemudian antioksidan. Ya, setiap yang kita makan tidak ada 100% semuanya dirubah menjadi energi. Pasti ada namanya sisa, apalagi makanan modern. Ya, makanan modern adalah banyak mengandung antioksidan. Antioksidan yang terlepas. Kenapa sekalian? Kita makan tidak ada yang pola sederhana. Ya, judulnya nasi goreng ditambah dengan sosis, tambah suiran ayam, ditambah dengan telur, ada lagi udang, ada lagi cumi, apalagi wah, sehingga sekarang pada saat kita makan itu kan tubuh kita bingung. Ya, dikeluarkan toksin cumi-cumi, lupa ada bakso gitu kan ya. Dengan bakso ada telur itu kan. Orang ini makan apa? Sehingga orang yang mengkonsumsikan satu piring dengan penuh banyak lauk tadi sekalian, itu adalah orang yang boros enzim. Ya. Jadi sekarang dia sebagaimana dengan mengkonsumsikan berpiring-piring porsi. Kenapa sekalian? Karena satu piring tidak ada yang menggunakan lauk sederhana. Ambil lauk cukup satu saja. Jangan satu ayam, satu telur, satu daging gitu. Itu namanya sama-sama banyak lauknya sekarang. Nah, dengan adanya antioksidan di sini adalah menyelesaikan sisa makanan yang tidak terproses tubuh kita akan dibantu untuk dibuang. Ya, jadi ada yang nempel tidak habis akan dibuang. Kemudian ada yang namanya weight loss atau weight balance untuk bisa memperbaiki yang namanya obesitas. Ya. Ibu-ibu ini biasanya kadang-kadang penipu ulung, ya pas nikah langsing, begitu nikah langsung, gitu kan? Sendirinya. Nah, di sini sekalian tidak masalah, ya. Kita akan berikan sebuah solusi, cukup kurang lebih 2 pekan, ya. Anda akan mendapatkan sebuah performa balance, ya, performa daripada weight yang balance. Bagian saya sekalian, di sini ada teknik penyeduhan, ya. 3 menit, 6 menit, 9 menit. Diingat-ingat dan ditulis kalian ya. Jadi Anda gunakan tilawah di sini 1 sendok teh, seduh air panas, ya. Anda meniti. Jika sudah sampai 3 menit, pisahkan daunnya. Segera ambil airnya, jangan terus kencang. Kalau dicang nanti semuanya sudah pada isi kandungan akan terambil semuanya. Jangan. Jadi 3 menit itu langsung dipindahkan airnya, maka digunakan sebagai weight loss untuk masalah obesitas. Ya, ibu hamil gelisah, orang sakit mah gelisah gitu kan, maka dia pengambilan di 6 menit untuk relaksasi. Tetapi sekalian jika Anda punya kasus diabetes, ya kanker, mioma dan sebagainya, maka diambil seluruh bahan antioksidannya di atas 9 menit untuk terapi. Ya. Jadi sekalian, kalau Anda merasa tidak enak dan tidak sehat, maka Anda berikan minuman yang di atas 9 menit. Ya, tetapi kalau Anda ingin berat badan cepat ideal, 3 menit langsung pisahkan dulu. Ya, gitu sekalian. Ini adalah masalah tentang cara menyeduh tilawah berhubungan dengan masalah tingkatan antioksidannya. Ya, jika sudah dingin, tidak diminum-minum, ya, lebih dari 4 jam, maka dia tidak bedanya dengan es teh yang ada di warung. Sudah terkontaminasi semua dengan yang namanya cahaya matahari dan sebagainya, sudah hilang semuanya. Jadi ya harus dapat seger saja sekalian. Minimal dapat poin gitu kan. Ya, kemudian adalah anti aging, anti penuaan. Di sini ada kandungan vitamin C dan vitamin E. Ya, orang sangat banyak untuk menterapi yang namanya suntikan vitamin E. Tahu sekalian? Ya, atau konsumsi kapsul vitamin itu apa? Mendapatkan kulit yang indah. Padahal sekalian di dalam teh itu ada kandungan vitamin E, adalah vitamin E daripada kopi teh premium. Teh premium. Sehingga sekalian Anda nanti setelah mengkonsumsikan teh ini, ya, untuk ibu-ibu nih, untuk ibu-ibu, bapak juga boleh, ya. Jangan buang ampasnya.
tetapi digunakan buat bolot wajah, buat bolot tangan, buat bolot apapun yang dibolot gitu kan. Oh, dibolot ya. Ternyata sekalian ya. Kalau masker cuma ditempel, ini digosok, bukan sebagai scrub, tetapi dia sekalian digosok akan bisa masas ya, dipijit begitu, akan memasukkan vitamin E-nya ke dalam kulit tubuh kita dan dalam waktu seketika akan mencerahkan. Ya, ini dari praktekkan ibu yang biasanya kalau pakai kerudung ada garis, ini ya hitam garis ini kan ternyata digosok hanya 2-3 kali itu garis sudah menghilang, kantong mata yang hitam sudah menghilang sekalian. Kalau Anda tidak percaya, nanti dipraktekkan pada saat di pertemuan-pertemuan, Anda sebut tehnya itu kan, ambil ampasnya, gosok di tangan. Ya, tangan saja, jangan dua-duanya, salah satu saja. Kemudian bedakan yang digosok sama tidak digosok, kan gitu ya. Ini adalah ada kandungan vitamin E-nya sekalian. Ya, ini luar biasa. Wah, bapak-bapak ada yang kreatif, Pak, buat gosok gigi Pak itu. Ya, itu adalah high performa, ya. Ternyata sekalian di dalam teh itu ada kandungan yang namanya kafein. Mirip seperti dengan kopi ya, sehingga meminumkan teh ini dan dia adalah hasil daripada pucuk daun teh yang terbaik, maka pada saat meminumkan teh ini ternyata Anda langsung terang pandang.